Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Oke, edisi kali ini hari Senin 3 Juni 2024. Nah, ini update informasi emiten ya. Kali ini emiten MPMX Mitra Pinastika Mustika yang sebentar lagi akan bagi-bagi dividen nih teman-teman. Jadi ini update informasi terutama terkait dividen dari MPMX ya. Dan nanti kita juga lihat sekilas tentang eh, update terkini dari MPMX, misalkan dari kinerja dan juga rencana perusahaan dan prospeknya teman-teman. Oke, seperti sudah diputuskan dalam RUPS di tanggal 29 Mei, MPMX akan memberikan dividen sebesar Rp115 per lembar saham atau setara dengan 97,46% dari total laba bersih yang dibukukan di tahun 2023 ya teman-teman ya. Hari ini sendiri tanggal 3 Juni harga sahamnya naik 0,47%, naik satu tingkat ya, naik 5 poin. Eh, Terkait payout ratio 97,46% masih di rasio rata-rata pembagian dividen di 2 tahun sebelumnya ya. Pernah 195%, kemudian 91%, masih di kisaran di atas 90-an persen. Dan untuk IPS cenderung turun teman-teman dibanding 2021. Untuk IPS turun dibandingkan dengan tahun 2022 ya. 118 dan di kuartal 1 2024 IPS-nya 37 ini naik dibandingkan dengan semua kuartal ya, masing-masing kuartal di tahun lalu. Untuk kuartal pertama 2024 ini mencatatkan kinerja yang tertinggi di antara kuartal-kuartal lainnya di tahun 2023. Oke, kemudian tentang tanggal kumdate-nya tanggal 6 ya teman-teman ya, tanggal 6 Juni. Ini ex-date-nya tanggal 7 Juni atau sehari setelah kumdate-nya. Dan pembayaran dividennya tanggal 28 Juni ya. Dari valuasinya coba kita lihat teman-teman, PI rasionya 7,2, kemudian PBV-nya 0,7. Nanti kita akan lihat rata-rata dari PI dan PBV ini ya, apakah di harga sekarang dia termasuk lebih rendah dari rata-ratanya ataukah seperti apa secara valuasi. Kemudian kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba, profit margin untuk margin laba kotornya 8,95. Kemudian ROE-nya 10,4, ini masih standar ya, cukup bagus untuk kinerja profitabilitas dari MPME. Kemudian DER-nya sangat bagus, masih di 48 persenan. Kemudian dari pergerakan harga teman-teman dari MPMX ini hari terakhir naik 0,47% ya, satu hari terakhir. Kemudian yang cukup menarik di sini di 1 bulan terakhir naiknya cukup tinggi 8,67%. Nanti kita lihat di grafik kenaikan tertingginya kira-kira dimulai dari bulan apa gitu ya. Nah, rentang harga tinggi dan rendah dari 3 bulan terakhir terendahnya di 970-an ya, dari awal tahun 975, kemudian tertingginya di 1000 lebih dikit. Jadi kalau kita melihat rentang harga ini sangat-sangat sideways ya, bahkan dari setahun yang lalu harganya di 970 sampai dengan tertingginya cukup tinggi di 1300 ya. Namun terendahnya dia hanya sedikit dari harga saat ini ya, artinya level supportnya tidak akan jauh nih teman-teman. Ya, rentang harganya memang berkisar segitu antara 900 sampai dengan 1000 lebih sedikit ya. Oke, sekarang kita lihat barang kita langsung ke chartnya aja teman-teman. Nah, secara grafik harganya kita lihat tertinggi di bulan sekitar April 2023 teman-teman, April tahun lalu ya. Kalau kita melihat harga kira-kira setahun ke belakang, kemudian di tahun sebelumnya di April tahun 2022 dia juga lebih tinggi lagi di harga 1365 ya. Jadi memang kalau kita melihat historis harga dari MPMX ini, dia harga tertingginya di bulan April teman-teman. Di bulan April menjelang RUPS ya, April, Mei. Nah, akhir Mei sudah RUPS, sudah mulai ada yang distribusi teman-teman. Dan transaksi memang meningkat di bulan tersebut.
dimulai dari Maret, kemudian April, lalu Mei, dan puncaknya di bulan di akhir Mei ya, saat RUPS biasanya langsung terjadi aksi jual beli yang cukup masif di sini teman-teman. Nah, di tahun 2022 seperti itu, lalu di tahun 2023 coba kita lihat juga ada peningkatan transaksi mulai bulan Maret April teman-teman, puncaknya di bulan April lagi sama ya. Lalu eh, saat ex-date tahun kemarin harganya turun ke Rp1.000, dividennya tahun kemarin 135 ya. Tahun ini turun. Dan kalau kita melihat volume transaksi di tahun ini, di jelang pembagian dividen di bulan Mei Juni ini cenderung sepi teman-teman ya, tidak seramai tahun kemarin. Tahun kemarin dia lebih banyak dan sekarang tipis-tipis saja transaksi yang terjadi terhadap saham MPMX. Mungkin karena memang melihat prospek dividennya sudah bisa tergambar ya dari IPS-nya, tadi kita lihat. Nah, dari sini teman-teman dari IPS-nya untuk 2023 memang turun ya. Sebelumnya di tahun 2022 itu IPS-nya 148, di tahun 2023 dia turun 117. Dan sideways-nya sangat lama dari setelah pembagian dividen tahun kemarin di bulan Juni 2023 dia sideways lama sekali sampai dengan Mei sekarang ini ya, Mei kemarin rentang harganya hanya bergerak sekitar 8 persenan. Dari terendah sampai dengan tertinggi dalam setahun itu hanya sekitar 8 persenan perubahan harganya. Dan kalau teman-teman bisa dapat di harga bawahnya ya, maka kenaikannya cukup bagus sebetulnya. 8% ditambah nanti perkiraan kalau memang banyak yang ngejar dividen maka bisa naik sebesar 115 lagi ya, atau 10%, maka ditambahkan dengan 8% di harga terbawah akan bisa mendapatkan 18%. Sangat bagus tentunya teman-teman ya. Tapi saya lebih yakin bahwa kenaikannya tidak akan setinggi dividen yang diberikan ya, karena melihat prospek yang belum begitu pasti dari MPMX ini teman-teman. Memang dia ada rencana untuk melakukan ekspansi ke sektor kendaraan listrik, motor listrik, yaitu di ekosistem penyediaan baterai, kemudian charging stationnya maupun perawatan dari kendaraan listrik itu sendiri. Namun kita belum melihat seberapa besar dampak dari eh, penambahan bidang usaha tersebut terhadap kinerja dari MPMX teman-teman ya. Walaupun akan ada peningkatan, tapi kita belum bisa melihat seberapa besar hal tersebut. Jadi saya kira dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun ke depan ya masih akan bergerak di sekitar angka ini teman-teman, di sekitar angka seribuan, dan dividennya antara 90-an persen ya payout rasionya ya, maka ya yieldnya sekitar 10 persenan masih akan berkisar di angka tersebut. Oke teman-teman, itu ulasan kali ini ya tentang saham MPMX. Mudah-mudahan bermanfaat. Hati-hati teman-teman kalau mau masuk sekarang, saya rasa sudah terlambat ya harusnya masuknya. Kalau menurut saya kemarin sebelum April ya, mungkin di bulan Maret. Nah, di sini sudah bisa mulai masuk di Maret ini. Kalau sekarang lebih baik nyari yang lain saja barangkali ya, yang kalau ngincer momentum dividen, barangkali ada pembagian dividen nanti di beberapa bulan ke depan untuk saham-saham yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.